atimul hajjah wal umrah lillah. Ini penting sekali. Maka ketika Sunan Bonang mengatakan, maka Sunan Kalijaga perbaiki niatmu. Kamu hujjah, kamu haji karena siapa? Kenapa orang tiap bulan melakukan umroh? Apakah umroh itu sekedar traveling? Atau sekedar kita pergi haji atau umroh? Oh, aku sudah umroh, bergaya gitu. Apa itu? Akhirnya kita sebutkan Pak Haji, maaf, ya kan? Apa itu yang kita cari dari perintah Allah itu? Ditulis oleh Allah, wa atimul hajjah wal umrah lillah. Kita berangkat dari rumah naik pesawat, dua kaki kita punya siapa? Ketika kita naik dengan kaki kita, itu punya siapa? Terus apa kita dapat duit untuk umroh bayar 29, punya siapa? Terus sampailah kita ke Mekah dengan langkah kaki kita. Bahkan kita melaporkan, ya Allah, terimalah umroh saya, terimalah. Mulutmu mengucapkan itu, punya siapa? Maka ketika orang umroh atau haji, dia bilang apa? Dia ajarkan di setiap surat 5 waktu. Kul inna surati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, termasuk haji dan umroh, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, karenamu ya Allah. Maka ketika kita umroh dari rumah dengan niat yang lurus, saya pergi umroh karena Allah, tidak ada yang lain. Saya pergi menemui sejarah dari Nabi Ibrahim, diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya umat Islam memenuhi, wahai Nabi Ibrahim, saya memenuhi panggilanmu ya Nabi Muhammad. Allah, dua kaki nggak bisa melangkah ke Mekah sana, dua mata tidak bisa sampai ke Mekah sana. Lidah kita bertasbih dengan Allah. Kalau Allah tidak mentasbihkan, ada kita lihat saudara kita yang satu, tasbih kita beribuan kali ketika di umroh di Mekah. Karena siapa? Luruskan niat bahwa saya umroh, saya berangkat dari rumah sampai ke Mekah karena Allah. Ya Allah, saya tidak mengharapkan apapun. Aku tak mengharapkan surgamu ya Allah, karena aku umroh. Aku tak mengharapkan bahwa aku umroh ini mengakibatkan untuk jadi orang yang dikatakan dihormati, bukan ya Allah. Aku melakukan haji dan umroh karenamu ya Allah. Engkau memanggilku ya Allah, bukan karena yang lain. Maka Tuhan bilang, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Ulang lagi kalimat di awal, sempurnakan. Wa atimmu, sempurnakan kata Allah. Auzubillahi minasyaitonir. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kenapa kata-kata wa atimul hajja wal umroh lillah? Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Karena banyak orang yang haji dan umroh tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Tidak ada perubahan akhlak. Kapan haji itu mabrur? Kapan umroh itu mabrur? Berubah. Apa? Berubah. Maka kita umur hari ini syukuran. Yang pertama niatnya luruskan. Yang kedua salam-salaman. Aduh, di Indonesia ini bagus sekali. Ini ajaran Allah. Karena haji bekalnya takwa. Coba tarik surat 2 157. Bekal haji takwa. Ini bagus benar. Hanya di Indonesia haji dan umroh
mengundang masyarakat, mengundang tetangga, datangi saudara kita, minta maaf. Ini hanya ada di Indonesia dan ternyata di dalam Al-Quran itu bekal haji. Surat 2 Al-Baqarah 197. Bekal haji itu takwa. Ya. Surat 2 Al-Baqarah 197. Bekal haji itu takwa. Hanya di Indonesia, hanya di negeri ini, ketika mengadakan umroh, ketika mengadakan haji, diundang masyarakat untuk maaf-maafan. Kadang kalau di kampung dari rumah ke rumah minta maaf, yai minta maaf, mamang minta maaf, mohon maaf kalau aku dari sejak ini aku banyak dosa, mungkin salah kata, salah perbuatan. Tidak cukup dibuat rabi, diundang di masyarakat untuk minta maaf. Bukan cukup minta maaf saja, di situ ada namanya, di situ sedekahan. Coba baca, bekal umroh dan haji itu takwa. Coba baca. Surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Haji dan umroh. Karena umroh itu haji kecil ya. Haji itu lebih besarnya. Sama aja, tapi ada kecil ada besar gitu. Seperti itu. Coba. Maka tidak boleh rafats. Tidak boleh rafas. Berbuat fasik. Ingat, waktu datang ke Mekah jangan berbuat rafas. Ini di sini bawi bagus, di Mekah ribut mulai galak belago pergi haji itu. Ya kan seperti itu. Lanjutkan. Berbuat fasik. Berbuat fasik. Dan berbantah-bantahan. Nah biasanya di kampung, di rumah galak berteguran, tidak berteguran dengan tetangga, ya kan? Galak beranak ribut, gitu kan? Ribut mulai anak. Nanti di Mekah mulai penyakitnya ulang lagi. Ribut sama dengan uang haram. Ya. Kenapa? Nah makanya kita hari berangkat pergi haji kita minta maaf. Mungkin ada musuh, ada salah kata, kita minta maaf agar di tanah suci nanti tidak ada yang membuat mati kita berselisih. Terus di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Jadi bekal haji itu, bekal umroh itu takwa, bukan banyu zam-zam, bukan bacoan yang nak disiapkan dapat, bukan. Bekal haji itu takwa, maka sulit sebenarnya pergi haji nggak umroh itu. Bekalnya takwa. Pertama, niatkan bahwa kita tujuan haji lillah. Yang kedua, bekal haji kita takwa. Apa itu takwa? Surat 3 Al-Imran 133, 134. Ini sudah dijalani hari ini. Minta maafan, ya kan? Minta maafan dengan tetangga, minta maafan dengan mamang, minta maafan dengan yai, minta maafan dengan keponakan, minta maaf tetangga kanan kiri, 40 rumah, 40 rumah, belakang depan, minta maafan. Mungkin salah kata, karena kita nggak tahu. Tahu-tahu kita mati di sana. Hah? Ini perjalanan sabilillah, berjalan di jalan Allah ini. Tapi kalau kita masih ada bermasalah di Indonesia, masih ada dosa kita di sana, bukan fisabilillah. Ngantar ke nyawa jauh dengan tetangga. Seperti itu. Jadi benar-benar coba bekalnya takwa. Wasyari'ah, bahasa Arabnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mulai malam ini yang umroh, banyak-banyak mohon ampun, bangun tahajud, minta maaf dengan tetangga kanan negeri, segera mohon ampun. Karena perjalanan ini bukan main-main 10 hari, 9 jam, jauh Pak. Itu kalau 9 jam itu sama kita berangkat dari Palembang ke Papua. Ya, hampir mendekati. Ya, jauh Papua itu.
Ya. Saya naik pesawat ini udah malas sebenarnya. Ya. Itu apalagi sampai 9 jam di atas pesawat, banyak goyangnya, ininya. Ya, saya pernah ketika ada acara ngisi di Singapura, ada orang pulang jamaah umroh dari Singapura. Kebenaran saya bareng-barengan berangkat dari Singapura ke Jakarta. Jadi pesawat itu di daerah masuk daerah perbatasan Kalimantan itu, Sulawesi itu goyang. Allah, Allah, saya ketawa tersenyum saya. Ya Allah, balik dari Mekah sudah Allah, Allah, rasa ketakutan. Ya, seperti itu. Ya, gimana ulama-ulama dulu jam kapal 4 tahun ke Mekah sana. Yai-yai kita itu, Kiai Melogan itu kalau berangkat tahunan itu, berangkat tahun setahun baru balik lagi setahun itu, lama sekali berangkat. Ini cuman kita 9 jam sampai di Mekah. Terus banyak-banyak menakut, banyak yang minta maaf. Terus dan kepada surga yang seluasnya langit dan bumi, terus disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, terus yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. mulai malam ini adalah sekali halus menambahkan sampai naik pesawat yang umroh. Ya, mulai hari ini kalau kau pengen selamat mati dalam sedekah, mulai malam ini adakan sedekah. Nanti di bandar lihat orang cuci di kamar mandi yang sedang membersihkan, kurangkan 5.000, 10.000 biar enak tidurnya. Yang umroh beritahu, kalau pengen umroh 9 jam itu jalan 9 jam di pesawat, enak tidur nyantai, goyang main-main nyantai saja. Sebelum berangkat di bandara, cek siapa pakai mikir di situ. Ada tukang cuci, ada tukang kamar mandi, beri uang 10.000, 15.000. Baru naik ke atas, nanti lega, bisa tidur loh. Apalagi baru mulai naik pesawat, hati. Ya, seperti itu. Tuh sudah awal ibadah, ya kan? Udah main ke bandara saja sudah dia beribadah dengan fakir miskin. Itu biasakan. Karena yang bisa mendorong kita ibadah itu yang menolak bala itu sedekah salah satunya. Lanjutkan terus. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nanti sampai di Mekah jangan emosional. Orang bikin marah kita, jangan kita tercancing. Mampu menahan amarah. Bekal orang umroh haji itu takwa, mampu menahan amarah. Ya, apalagi cuacanya panas, emosionalnya tinggi. Kita jangan terpancing dengan amarah. Kalau kita ikut sama-sama bertengkar, sama-sama setan lagi beragu. Terus dan memaafkan kesalahan orang lain. Banyak-banyak memaafkan. Lagi tertinjak sendal gitu loh kan, dengan uang tertinjak sendal. Kalau butuh, betul kan ya? Di Mekah ya, banyak terjadian. Ya, uang ninjak waktu kita tawaf mutar. Kau ini enggak boleh. Terpancing kita. Dan ini ada. Orang pergi haji itu nggak punya cerita aja semuanya itu. Ya, makanya hajinya keluar Haji Muhyiddin. Tahu bu Haji Muhyiddin? Haji Muhyiddin di sana tuh. Kalau sedekah minta berekin. Ya, nah sini ada Haji Muhyiddin. Sinetron bay yang ada tuh Haji Muhyiddin itu. Ya. Jadi jangan kita, maka sempurnakan haji kita, umroh kita. Jadi emosional kita mulai dilatih. Terus Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. jadi bekal haji itu berakhlak. Pulang pergi haji yang hobi dulu pelit mulai sedekah, mulai dermawan. Ini tidak pulang pergi umroh lebih pelit. Mana? Pulang umroh, pulang haji, rajin mohon ampun waktu berangkat. Pulang pergi haji, tak datang lagi ke masjid. Jangankan beristighfar, tanya dengan uang yasin, tidak datang muncul mukanya. Dapat manfaatnya, mati kaget, baru dikuburkan, baru datang. Apa tuh? Itu Pak Haji itu. Tidak pernah datang silaturahmi. Bukan sinilah. Nah itu, ya kan? Jadi berubahlah kita itu. Yang dulu kita ngomong kasar, kayak rajo ngomong kok nggak sekendak kita ngomong. Pulang dari umroh dan haji, mulai lembut dengan orang. Berubah. Itu sifat mabrul itu berarti mabrul hajimu.
mabrur umrohmu, sempurna hajimu. Wa atimul hajja wal umroh lillah, sempurnakan haji dan umrohmu. Berubah akhlak kita. Mulai lembut, kalau kita mulai ibadah, mulai rajin ibadah, rajin dengan orang tua. Kalau kita masih bodoh, kita hormat dengan orang tua. Ini ada anak pulang umroh masih muda, umur 30, 35 tahun, ustaz dengan uang tua. Karena uang tua belum pergi umroh, belagu. Tahu tak? Kau tak tahu. Jadi saya melihat, menyaksikan anak muda, ustaz muda, bapaknya belum haji, dia sudah haji atau umroh, bertantang teteh dengan orang tuanya. Begitu. Harusnya lebih lembut lagi, ya kan? Maaf Pak, karena rezeki umroh ini buat saya. Nanti kalau rezeki yang akan datang, bapak ibu pergi haji umroh. Seperti itu. Anak yang soleh itu yang berakhlak, ya kan? Ketika dia berangkat, dia seorang ustaz berangkat ke Mekah. Coba lihat mak bapak kamu tuh, kepingin dia Mekah, kepingin dia umroh, pergi jangan otot berangkat. Itu namanya yang benar. Ini berhaji umroh tiap tahun. Mak bapaknya tidak, ini adalah adoh. Berarti belum niat. Hajinya belum mabrur, umrohnya belum mabrur. Ya, seperti itu. Saya punya bapak, ya, seperti itu. Jadi luar biasa perjalanan haji karena rukun Islam yang kelima masalahnya. Ya kan? Sebenarnya kalau urutan ibadah harusnya syahadatnya ada lurus belum, itu. Yang kedua sholatnya sudah bagus belum. Yang ketiga puasanya udah bagus atau belum. Yang ketiga, yang keempat zakatnya rutinitas atau belum. Baru haji. Ini tak habis syahadat karena dia punya duit, sholat malas, puasa Ramadan dia lewat, tidak? Jok lucuk umroh. Ada mana pengubah haji kan kompeten, sholatnya belum lurus, puasanya belum lurus, zakatnya masih pelit, meloncat dari syahadat ke rukun Islam yang kelima. Makanya Sunan Kalijaga diingatkan, sempurnakan dulu ibadahmu itu, baru kamu jalankan haji dan umroh yang benar. Begitu Bapak sekalian.